Halo, salam dari Batilebo Bali. Kali ini kita berada di objek wisata favorit di Gianyar Bali, yaitu tepatnya di Pura Tirta Ampul, Dampak Siring, Gianyar Bali. Kita akan melihat ke dalam situasi dan terupdate dari objek wisata Pura Tirta Ampul ini, atau yang lebih terkenal dengan water purification, yang sangat favorit sebagai tempat pengelukatan di areal Gianyar Bali. Kita melewati arah ini, jalan ini untuk sampai ke areal puranya. Ini dikhususkan untuk pemuda dan yang sebelah untuk wisatawan. Ini ada patung di depan kita, di sebelah kanan pada patung yang melambangkan dewa-dewa yang berada di areal depan dari objek wisata Pura Tirta Ampul ini. Kita hampir sampai di pelataran puranya, dan di depan kita yaitu terdapat pura dan pohon beringin besar. Ini kita lihat di depan kita, pohon beringin yang sangat besar dan tua, dan ada pelinggih atau pura kecil di sini. Biasanya pemuda atau umat Hindu di Bali yang sebelum melakukan persembahyangan akan memohon untuk keselamatan dan persembahyangan awal di depan di pura ini, di sebelah kanan ini. Ini puranya, ada batu besar atau prasasti sini juga, dan pohon yang sangat tua, pohon beringin di dalam dari areal pura kecil ini. Kita lanjut ke dalam menuju areal puranya, dan di depan kita ada tempat untuk wisatawan yang akan melakukan ritual purification, water purification. Perlu memakai sarung di sini, sudah disediakan untuk wisatawan yang berada di areal depan dari Gapura Pura Tirta Ampulnya. Wisatawan wajib menggunakan sarung sebelum memasuki areal pura suci ini. Kita memasuki areal dalam dari Pura Tirta Ampulnya, melewati Gapura ini, Gapura kuno ini, dan akan mulai disuguhi dengan pemandangan sangat estetik, sangat menarik di areal objek wisata favorit ini. Memasuki areal ini, dari sini kita sudah merasakan aura betapa indah, magic dan agungnya budaya Bali. Pura ini sangat termasyhur ke mancanegara sebagai tempat water purification di Bali yang sangat terkenal. Sangat terasa kalau kita melewati tempat ini, terasa sejuk, magic dan aura taksu dari Pura Tirta Ampul ini. Kita lihat juga di depan ini tempat pertama kali kalau kita sebelum melakukan pengelukatan, akan melakukan persembahyangan awal sebagai memohon keselamatan, meminta izin sebelum melakukan ritual water purification, dan tentunya mendapatkan berkah, keselamatan, kedamaian dari Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kita lanjut ke lewat ini, ke lorong ini di dalam tempat purification-nya atau pengelukatannya. Kita belok ke sini dulu melihat sisi selatan dari tempat ini. Ini kita lihat di depan, ada di sisi selatan ini yaitu taman yang sangat indah dengan koinya, juga ada restoran di sini di bagian selatan dari pura, masjid di bagian dalam dari Pura Tirta Ampulnya. Wisatawan dapat mengabadikan foto-foto yang indah di sini bersama memberi makan ikan koinya, dengan view yang sangat indah dari taman ini. Ikan-ikan koinya sangat-sangat besar sekali di sini di taman di areal Pura Tirta Ampul ini.
akan melihat situasi terupdate dari tempat pengelukatan yang paling terkenal ini di Pura Tirta Ampulnya. Kita akan melihat ke dalam situasi terupdate, situasi pengelukatan wisatawan dan warga lokal Bali yang melakukan pengelukatan pada hari ini. Ini situasinya per update hari ini. Cukup lumayan banyak wisatawan yang melakukan water purification pada hari ini dan juga warga lokal masyarakat Hindu Bali. Inilah tempat yang sangat-sangat populer dan terkenal sebagai tempat pengelukatan yang sering warawiri di dunia pariwisata, Pura Tirta Ampul Tapak Siring Gianyar Bali. Kita melakukan pengelukatan di sini dan melewati banyak sekali pancuran. Pertama mulai dari areal depannya, sebelum pengelukatan melakukan persembahyangan seperti saya katakan tadi di depan Pura Tirta Ampulnya, dan dilanjutkan dengan proses pengelukatan atau water purification di dalam areal ini, start dari arah kiri pancuran sampai nanti berakhir di sebelah sini. Kita dapat gapura ini dan ada kolam lagi beberapa kita melewati ini, dan ada beberapa dua pancuran yang tidak boleh dilalui untuk pengelukatannya karena digunakan untuk acara kremasi atau pengawenan. Ini wisatawan kita lihat pada hari ini banyak juga yang melakukan pengelukatan yang di pura yang sangat terkenal ini, di Pura Tirta Ampul ini. Mereka sangat antusias melakukan sujud bakti pengelukatan, pembersihan, memohon keselamatan dan mohon keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun sumber dari air ini, air suci ini berasal dari area dalam. Nanti kita akan melihat ke dalam pusat dari sumber mata air Tirta Ampul ini, yang mana sering sekali diceritakan yang sangat melegenda. Pura Tirta Ampul ini diidentikan dengan kisah Maya dan Hawa. Nanti kita akan melihat ke dalam pusat dari sumber mata air ini yang berasal dari dalam tanah. Kita melewati areal ini, dan di sebelah kiri yaitu taman yang sangat indah yang merupakan istana Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang berlokasi di areal Tapak Siring ini. Kita lihat di depan di atas kita istana presidennya, merupakan komplek bangunan, beberapa komplek bangunan, dan juga ada jembatan di sini. Dan biasanya juga istana ini kalau ada tamu-tamu yang penting, tamu-tamu negara yang berkunjung ke Bali dan menginap di areal Bali, biasanya juga bisa menginap di sini dan menikmati suasana indahnya areal di bagian Pura Tirta Ampul ini. Kita memasuki areal dalam dari Pura Tirta Ampulnya. Ini bagian dalamnya seperti biasa, seperti hal umum di Bali, melewati pura, melewati yang pertama seperti pintu gerbang, dan ini namanya tembok aling-aling. Ini tembok ini sebagai mempresentasikan untuk menolak hal-hal negatif masuk ke areal dalam puranya. Dan ini bagian dalam dari Pura Tirta Ampulnya, bagian paling utama. Biasanya upacara atau piodalan di setiap pura di Bali berlangsung sekitar 6 bulan kalender Masehi. Dan kita memasuki areal paling utama dari Pura Tirta Ampulnya.
Ini bagian paling utama dari Pura Titampulnya, yang berlokasi paling timur laut dari areal Pura Titampul. Di sini terdapat pelinggih utama berupa bangunan-bangunan pura-pura kecil, dan juga terdapat banyak yang namanya piasan. Ini bangunan piasan tempat kalau ada upacara simbol-simbol Tuhan seperti Pratimo dan yang lainnya akan ditaruh di sini, diupacarai dengan juga gamelan Bali akan dikumandangkan di sini. Ini piasan ini akan didekorasi dengan balinis waktu ada upacara besar di pura ini. Ini situasi sisi utara, paling utara timur laut dari puronya, yang merupakan areal belakang atau di Bali disebut telajakan. Di bagian belakang dari pura biasanya di tempat ini, kalau umumnya di Bali, ditanami dengan tanaman bunga-bunga yang mendukung sarana upakara di suatu pura di Bali. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke pusat dari sumber mata air yang mengalir di area pancuran tempat pengelukatan Titampulnya. Ini kita ke depan, belok kiri melihat sumber mata air di Pura Titampul ini, di mana sumber mata air tersebut sangat diidentikan dengan kisah Maya Denawa. Dalam diceritakan kisah Maya Denawa itu sendiri, Maya Denawa adalah sosok raksasa jahat, rajanya raksasa dengan pasukan jahatnya merusak tatanan dan juga adat istiadat dan juga upacara di Bali, yang membuat kepanikan, yang membuat kerusuhan dan membuat hancurnya kehidupan beragama di Bali. Kemudian diceritakan, dilegendakan turun Dewa Indra dari surga yang melihat kehancuran ini dan membantu menegakkan Dharma, di mana pada akhir kisah cerita pasukan Maya Denawa berhasil dikalahkan oleh Dewa Indra, di mana awal mulanya pasukan Dewa Indra berhasil diracuni oleh Maya Denawa yang meracun pasukan Dewa Indra yang kelelahan mengambil sumber mata air. Ternyata sumber mata air tersebut diracuni, dan dengan kekuatan saktinya Dewa Indra menancapkan keris ini di depan kita, keris ke tanah, menancapkan tombak senjatanya, dan keluarlah sumber mata air yang digunakan untuk membasuh dan menetralisir racun yang disebabkan oleh Maya Denawa. Dan kisah akhir pasukan Maya Denawa dikalahkan dan Dharma kebaikan kembali ditegakkan di Pulau Bali ini. Ini kita lihat sumber mata airnya sangat dekat di bagian paling dalam dari Pura Titampulnya, di mana sumber mata air ini berasal dari dalam tanah, pure murni dari dalam tanah, sehingga sangat-sangat fresh, sangat-sangat higienis, yang mengalir ke areal pancuran di depan, mana yang melakukan pengelukatan atau purification merasakan betapa fresh dan segar dan purenya air suci ini. Air sucinya dibikin sedemikian rupa di tembok sebagai areal suci, tidak boleh dimasuki oleh orang, dan sangat disakralkan, disucikan oleh masyarakat Hindu Bali. Wisatawan juga dapat mengabadikan foto melihat sumber dari water purification ini dari dalam sumber mata air ini. Kita lihat wisatawan yang mengabadikan atau mengambil foto di tempat sumber mata air ini. Dan
Kemudian kita melewati lorong ini ke arah kiri menuju ke areal depan atau mengakhiri vlog kita di Pura Tirta Ampul ini. Ini kita lihat temboknya sangat kuno sekali, yang merupakan juga warisan dunia UNESCO. Ini tidak direnovasi, dibiarkan dalam keadaan kuno dan menambah artistiknya dari pura yang sangat melegendaris di Pulau Bali ini. Kita melewati areal ini, areal paling akhir di vlog perjalanan kita di Pura Tirta Ampul Tampak Siring Gianyar Bali. Kita melewati gate gapura untuk menuju exit atau keluarnya. Ini kita melewati gapura ini di sebelah di depan kanan ini. Ini areal timur dari Pura Tirta Ampulnya. Di sini juga terdapat kolam yang sangat indah. Di depan kita di bawah ada tanaman lotus di sini dengan bunga-bunganya yang asri sekali. Ini bagian timur dari Pura Tirta Ampul Tampak Siring Gianyar Bali. Dan dengan sampai di sini kita akhiri vlog yang sangat menarik di pura yang juga sangat legendaris sebagai tempat pengelukatan water purification Pura Tirta Ampul Tampak Siring Gianyar Bali. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan objek-objek wisata yang menarik di Pulau Dewata Bali. Salam.